Ustaz, apa hukum membaca basmalah dalam kamar mandi yang terkadang di situ jadi tempat buang air kecil? Karena setahu saya saat mengambil wudhu harus baca basmalah. Kalau di dalamnya itu hanya petak 4, tak ada lubang rahasia itu, buang air besar, buang air kecil, maka tak apa-apa. Baca Bismillah, nawaitu raf'al hadasi, Bismillah aku ngambil wudhu. Tapi kalau ada tempat buang air besar, buang air kecil, tak boleh menyebut nafas Allah. Mengucapkan salam pun tak boleh. Datang kawan manggil, Assalamualaikum. Jangan ente jawab. Nabi tak menjawab. Setelah keluar baru Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membawa tulisan nama Allah pun tak boleh. Nabi cincinnya tertulis Muhammad Rasulullah, letaknya di kelingking, Muhammad Rasulullah. Nabi kalau mau masuk ke tempat WC letakkannya di luar. Hebatnya Nabi begitu keluar tak hilang. Kalau kita jangan. Di tangan aja hilang. Tak boleh. Maka kalau terpaksa juga ngambil wuduk di dalam, kalau ada keran di luar ngambil wuduk. Kalau terpaksa juga di dalam, musafir tak ada, dalam. Tapi jangan lafazkan Bismillah, dalam. Dalam hati boleh. Apa yang harus pemuda Islam lakukan ketika tidak ada lagi di sekelilingnya kebenaran dan di sekelilingnya tak ada lagi yang mendengarkan kebenaran? Insya Allah tak akan terjadi. Andai terjadi, tak ada lagi sekeliling kita mendengarkan, apa yang mesti kita lakukan? Carilah sya'bin minas syu'ub, carilah lembah. Ini bukit, ada tanah yang landai. Pergilah ke lembah itu, bercocok tanam, ternak kambing sampai kematian datang. Itu namanya uzlah. Tak sanggup lagi, berdakwah tak sanggup, kacau balau sudah. Negeri ini dikuasai oleh PKI, na'udzubillah. Lalu tak bisa berbuat apa-apa, maka itulah yang dilakukan. Cari bukit entah di mana, ternak kambing, tanamlah, tanam cabai, tanam bawang, tanam genjer, tanam kencong. Habis itu sampai malaikat maut datang, mati. Tapi saya berharap itu tidak terjadi pada kita insyaAllah. Ustaz dalam ceramah bilang itu seno pacaran ta'aruf boleh. Ta'aruf itu apa Pak Ustaz? Ta'aruf itu apa? Ta'aruf diambil dari 3 huruf. Arafa, kenal. Ta'aruf, saling kenal mengenal. Kerja sudah, kuliah selesai, kerja sudah, mapan sudah, rencana mau menikah. Pas ketika datang nampak perempuan jauh. Nampaknya cocok saya sama itu Pak Ustaz. Mana orangnya itu? Gimana saya bisa kenal sama dia Pak Ustaz? Itu adiknya si Anu tuh. Oh, jadi gimana? Kamu bertamu ke rumah dia, nanti saya jumpakan sama abangnya. Nah, begitu sampai sama abangnya, nanti adikmu aku mau tengok dari dekat. Tapi jangan sampai dia tahu bahwa aku mau nengok dia. Iyalah. Nanti dibawanya lah aqua keluar. Mana aqua tadi? Aqua di gelasnya. Datanglah dia keluar. Datanglah dia bawa aqua. Setelah kau tengok, nampak, kalau dengan melihat itu membuat memotivasi engkau untuk menikahinya, katakanlah, setelah melihatnya, akhirnya aku berpikir, jadi gimana? Tak jadilah. Dari jauh aja rupanya cantik. Jadi tak ada yang tersinggung. Dia pun tak. Tapi coba kalau dia tahu, besok aku mau nengok, tahu dia, mungkin sejak itu pindah dia ke Jakarta langsung. Tak sanggup dia hidup lagi di situ. Setelah cocok ta'aruf, kenal baik, jilbabnya panjang, orangnya ramah, tak macam-macam, tak minta apa-apa. Apa yang kau inginkan dariku Adinda? Aku hanya ingin engkau menjadi imamku dunia dan akhirat. Masya Allah, so sweet. Tapi jarang-jarang yang begitu. Nah, setelah ta'aruf, langsung khitbah, langsung. Tadi ada pengumuman pengajian, judulnya rukun nikah. Nah, cuman yang jadi masalah, biasanya kalau dibuat pengajian begini, yang banyak ikut yang udah nikah. Ustaz, apakah ada perbedaan buku sifat solat Nabi karya Albani dengan Syekh As-Saqaf? Ada, sangat. Miliki dua-duanya. Baca sifat solat Nabi, Syekh Nasruddin Al-Albani, miliki juga. Yang punya Syekh Hasan As-Saqaf namanya bukan sifat solat Nabi, Sahih sifat solat Nabi. Ingat, ada sahihnya di belakang. Sahih sifat solat Nabi. Bandingkan antara dua. Bagaimana orang menyikapi orang tua yang merasa aneh atau kurang menerima kalau anaknya sudah mengarah ke hal yang positif? Anaknya jilbab panjang dia tak suka. Anaknya pengajian dia tak suka. Mama malu lah nengok jilbab kamu panjang. Nanti kamu kerja gimana? Kamu nikah gimana? Ini pasti lama nikahnya nanti. Ini emak-emak yang model begini ini harus dibawa pengajian. Kalau dia belum bisa mengaji, datang ke masjid, buat dia mengaji di alam maya. Ada nomor WA ibu tuh, ada, share kan ceramah ustaz-ustaz.
Kira-kira dia masuk suara yang lembut apa yang keras? Yang lembut, Dr. Mustafa Omar. Pakailah jilbab. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan kita. Mana yang contoh dia? Jilbab adalah wajib, sama-sama sholat. Kalau tidak, neraka jahanam tempatnya. Nah, juga suruh dia dengar dua-dua. Tak juga dia takut. Udahlah, sabar aja lah, tunggu dia mati. Apa betul Pak Ustadz, Nabi Muhammad tak pernah mendoakan kedua orang tuanya? Ceritanya bukan begitu. Aku minta izin kepada Allah supaya aku berziarah ke makam ibuku. Maka Allah mengizinkan aku. Lalu Nabi pun datang. Aku mohon izin supaya mendoakan. Maka aku tidak diizinkan mendoakan. Lalu orang mengambil kesimpulan, karena tidak diizinkan mendoakan berarti kafir. Itu yang menjadi masalah. Maka ayat lebih kuat mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus rasul. Ayah dan ibu Nabi itu sebelum rasul apa sesudah rasul? Sebelum. Maka mereka itu ahlul fatrah. Begitu kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, begitu kata Syekh Asy-Shinqiti, maka mereka itu adalah ahlul fatrah. Ditambah lagi hadis Nabi yang mengatakan, aku ini berasal dari tulang sulbi rahim suci, 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 suci. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abi Manaf, anak Qusay, keturunan Lu'ay Fihir, cucu cicit Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Suci, 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 suci. Buka buku 37 masalah populer. Sudah saya bahas judul masalah orang tua Nabi apakah di neraka atau tidak. Tolong jelaskan tentang alul fatrah. Udah saya sebut tadi. Ajaran Nabi Isa sudah hancur. 324 hancur ajaran Nabi Isa. Gara-gara voting oleh Konstantinopel. Kata Kaisar Konstantin, Yesus itu anak Tuhan. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Akhirnya menang yang mengatakan itu. Hancur ajaran Nabi Isa 324, 325 di konsili Nisea. Pertemuan ulama-ulama Kristen, nama tempatnya Nisea, Turki sekarang. Ajaran Nabi Muhammad belum datang. Ajaran lama sudah hancur, ajaran baru belum datang. Mereka ini ahlul fatrah. Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma kunna mu'adzibina," kami tidak mengazab hatta nab'atsa rasula, sampai kami mengutus rasul. Saat salat maghrib, kapankah makmum membaca Al-Fatihah? 3 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, makmum tak baca Fatihah karena imam sudah baca, cukup. Menurut mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Menurut mazhab Maliki, kalau bacaannya jahar, makmum tak perlu baca Fatihah karena telinganya sudah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau makmumnya sir, salat zuhur, salat asar, maka makmum baca Fatihah. Seandainya berpegang kepada mazhab Syafi'i, makmum baca Fatihah. Kapan dia baca? 2 waktu. Pertama, selesai imam baca amin. Amin. Baca Fatihah. Yang kedua, ikuti bacaan imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Selesai imam baca Fatihah, kita pun selesai. Ustaz pilih yang mana? Saya baca Fatihah setelah imam baca Fatihah. Apakah ada dalilnya setelah mengerjakan sholat sunat, kemudian bergeser sedikit? Setiap tempat-tempat sholat akan menjadi saksi di hadapan Allah. Memperbanyak sholat di masjid-masjid. Dulu ada Kapolda di Riau ini, waktu dia menjabat, selama dia tugas tak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Masjid ini sholat subuh. Selama tugas di Pekanbaru pindah sini, pindah. Kenapa? Dia ingin setiap masjid itu akan menjadi tempat saksi di hadapan Allah SWT. Berapa tahun dia jadi Kapolda sini? Setiap tempat itu dia pindah. Dan kalau dia sholat di situ, ada orang di situ dikasihnya duit semua yang sholat subuh situ. Makanya banyak yang ngikuti dia besok-besoknya. Nah, jadi kenapa orang tadi pindah? Dia ingin menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami menulis. Jadi saya enggak pindah-pindah berarti tak ditulis, ditulis. Hikmah di balik itu apa? Kalau kita pindah tempat, kenalan baru, teman baru. Assalamualaikum, apa kabar? Itu sebenarnya yang ingin diajarkan. Contohnya ketika masuk masjid, sholat tahajud masjid, setelah selesai bergeser sedikit. Bagus, tak salah. Apalagi di Masjidil Haram. Dari sudut ini, dari sudut ini, dari sudut ini. Menengok banyak, kenalan sama orang, ditukar cerita. Saya tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris tak bisa. Bahasa Turki. Erdogan. Bagaimana caranya menjaga pergaulan dengan para wanita di kelas? Karena saya masih kuliah. Jangan bergaul sama wanita. Bergaul sama laki-laki saja. Dan perempuan-perempuan jangan bergaul.
Dosen-dosen jangan membagi tugas laki perempuan. Saya kalau bagi tugas laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kursi saya bagi dua, sini laki-laki, sini perempuan. Kalau terpaksa betul, apa boleh buat? Darurat. Tapi untuk bergaul tidak. Alah, Ustadz memangnya dulu waktu kuliah nggak bergaul. Laki-laki sama di Al-Azhar, kampus laki-laki perempuan 15 km. Sama anak-anak Indonesia Ustadz tak bergaul. Waktu saya kuliah, mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Laki-laki 2.100, perempuan 300. Saya tak dapatan. Makanya saya selamat dari pergaulan. Jangan dengan alasan-alasan la talbisul haqqa bil batil, campur aduk antara hak dan batil. Ustaz, bolehkah saya membangunkan teman sekelas saya untuk ngajak tahajud? Bagaimana ingin menyampaikan ilmu yang kita dapat dalam kajian ke orang tua agar dia tak tersinggung? Karena kadang bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari. Kenapa kebenaran mesti sampai dari mulut kita? Kenapa kebenaran mesti sampai dari mulut Abdul Somad? Ustaz Somad, ada Ustaz datang dari Jakarta, dia menyampaikan begini-begini. Bagus, kebenaran tak mesti sampai dari mulut kita. Kebenaran dari kita disampaikan dengan mulut Ustaz, mulut orang tua, nenek mama. Kita tahu orang tua kita itu tak pernah melihat kita besar. Orang tua tidak pernah melihat anak itu dewasa. Berapapun umur kalian, di depan mata orang tua, kalian adalah anak kecil yang baru pandai berjalan. Maka ketika kalian ceramah, dia tidak simpati. Dia lucu nengok anak kecil ceramah. Anak kecil udah pandai ceramah. Sampaikanlah kebenaran lewat mulut siapa? Kakaknya, makciknya, nenek mamaknya, tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya. Biarlah kata itu sampai dari mulut mereka. Apa isi pesan substansi yang mau disampaikan? Berkerudunglah. Lihat nenek mama. Nenek mama itu siapa dia? Dialah nenek mama awak yang didulukan selangkah ditinggikan seranting, batangnya tampek basanda, daunnya tampek dakanya tampek baselo. Dialah macam. Dia pun pakai patah petitih 2 jam selesai. Intinya satu aja, berkerudunglah. Bagaimana menyuruh adik perempuan dan ibu saya berhijab? Udah sampai udah, itu ujung-ujungnya. Bagaimana hukumnya jika kita tahu kredit rumah, motor, mobil itu hampir riba, tapi tetap kita lakukan kredit itu dengan dalih kebutuhan mendesak hingga lunas? Bukankah itu kita memaksakan diri? Apakah barang yang kita beli itu riba selamanya? www.google.com, tulis di situ SOMADMOROCCO spasi kredit. Somad Morocco kredit. SOMADMOROCCO, Somad Morocco spasi kredit. Nanti dapat tulisan uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba.